Hai Civilian, jadi hari ini kita sedang ada HMT Stock episode 2. Jadi, tapi mohon maaf sebelumnya karena HMT Stock episode 1 ke HMT Stock episode 2 itu terlampau jauh. Kenapa terlampau jauh? Karena sebelumnya kita ada kegiatan-kegiatan yang urgen, ya istilahnya urgen. Dan kita sedang ada video baru. Oh ya, jangan lupa ya dinonton video barunya. Yang video pengenalan laboratorium HMTS FT Unpad, jurusan Teknik Sipil. Jangan lupa ditonton karena itu salah satu program terbaru. Ya, jangan lupa ditonton. Klik juga. Segala kasihkan masukan saran kalau ada kalian saran yang yang di luar narar apa segala macam ya. Oke. Untuk HMT Stock episode 2 ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Spesial ya. Iya. Itu ya teman-teman dari Ristek. Ya, di sini salah satu ada Kordifnya. Mungkin Kordif dengan salah satu anggota yang boleh perkenalkan diri. Oke, saudara saja. Oke. Hai civilians. Hai civilians. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Fadlur Rahman, biasa teman-teman panggil Aat. Tadi sudah disampaikan saya sebagai periode ini dipercayakan sebagai koordinator divisi riset dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur. Biasa teman-teman panggil saya Alfian atau Fian. Saya anggota divisi riset dan teknologi. Nanti IG-nya muncul, jadi nanti di follow ke ganteng, tampan. Yo siap, ganteng dan tampan. Oke. Follow. Oke, teman-teman Ristek. Mungkin akhir-akhir ini kalian sudah mengikuti lomba ya, kalau nggak salah dengar ya. Ada beberapa sudah mengikuti. Ada beberapa lomba dan ada juga beberapa yang keluar hasilnya ya. Ada. Kalau boleh tahu nih teman-teman Ristek, lomba apa saja sih yang kalian ikuti? Oke, baik. Jadi sebelumnya Ristek sendiri di himpunan HMTS FT Unpad itu dipercayakan sebagai divisi yang menaungi bidang akademik. Nah, di mana lebih condong ke mengatur bagaimana mahasiswa itu lebih ke pengembangan penelitian, riset-riset dan segala macam. Dan kita juga itu mengatur atau mewadahi teman-teman yang ingin mengikuti lomba. Seperti kemarin sudah ada mengikuti sekitar 5 lomba. Dari 5 lomba ada 4 cabang lomba. Ada lomba jembatan, lomba aspal, diikuti juga sama Alfian, lomba beton, dengan yang terakhir lomba KBGI. KBGI itu apa itu? KBGI itu salah satu lomba dikti yang diadakan oleh Dikti, itu kompetisi bangunan gedung Indonesia. Itu cukup bergengsi kalau di tingkat nasional. Lomba-lomba yang bisa dibilang bergengsi ya di lingkup teknik sipil. Ya, bergengsi. Tapi kalau hasil, mungkin dari kelima lomba tadi mungkin belum ada yang mendapatkan hasil yang kita inginkan lah. Ya. Tapi sudah cukup lah. Untuk mengikuti lomba itu pun sudah dibilang prestasi yang luar biasa lah. Ya, prestasi ada antusias untuk mengikuti lomba walaupun tidak juara ya, tapi kan intinya pengalaman yang lebih penting kan. Ya, itu dia. Oke, dari Alfian nih kan kemarin ikut lomba aspal. Bisa ceritakan sedikit bisa dibilang kenapa mau ikut di lomba aspal begitu? Apakah memang konsentrasinya di aspal atau tertarik begitu? Oke, jadi kebetulan itu minat saya itu jatuhnya di bidang transportasi. Dan untuk aspal ini kan dia lingkupnya masuk di transportasi. Jadi kemarin itu untuk info lomba ini saya dapat dari teman saya yang kebetulan juga panitia dari kegiatan tersebut. Dia japri saya secara langsung menawarkan lomba ini, dan kebetulan itu sesuai dengan minat saya. Jadi ini lomba cocok dengan saya, ini saya rasa. Jadi tertariklah saya untuk ikut lomba itu, dan saya mulai mencari teman-teman untuk gabung dalam tim saya untuk mengikuti lomba tersebut. Kurang lebih seperti itu. Satu tim itu berapa orang? Satu tim kemarin kami itu ada 3 orang. Ya, 3 orang. Dari saya sendiri sebagai ketua timnya, dengan 2 orang itu Tiara Septiana dengan Agung Dwi. Urusan 20. Kami kan tadi ada 5 lomba ya yang diikuti. Ya, dengan 4 cabang yang berbeda, kayak gedung, beton, aspal dan jembatan. Nah, dari Ristek sendiri ya HMTS lah, kan sudah dinaungkan HMTS ya. Jadi HMTS itu mengirim berapa tim sih untuk masing-masing di lombanya? Oke, kalau untuk masing-masing kemarin itu yang paling banyak
yang paling banyak minat lomba itu lomba jembatan ya. Ya, Ya, jadi kita di HMTS itu sangat sering mengikuti lomba jembatan. Khususnya kemarin ada yang buat lomba balsa. Itu ada 5 tim. Ada 5 tim yang ikut lomba balsa di 2 lomba yang berbeda. Ada yang di Jogja dengan satu ada yang di Purwokerto. Itu dia. Itu untuk yang jembatan. Ya, untuk yang jembatan. Berarti jembatan bisa dibilang 2 tim. Jembatan 5 tim. 5 tim. 5 tim. Oh, banyak ya. 5 tim. Kalau untuk yang lomba yang lain yang kayak beton, gedung, aspal, itu masing-masing satu. Masing-masing satu. Masing-masing satu. Berarti yang banyak peminatnya ini di jembatan. Iya, jembatan. Berarti bisa dibilang antusias dari teman-teman Tadulako sendiri itu bisa dibilang ya lumayan lah. Ya bukan skala lumayan lagi, skala wow gitu ya. Mungkin karena habis jembatan roboh juga kan. Habis jembatan Rubo, iya. Jadi banyak orang mungkin berminat kayak, mau bangun lagi lah, selalu Senik Sipil mau bangun jembatan. Iya. Iya. Siapa tahu ya jembatan Palu yang bisa terbuka begini lebar. Oh, lama. Amin, amin. Amin. Kedepannya kan siapa tahu. Ya, ya. Ini ada pertanyaan juga. Tantangan terbesar selama mengikuti lomba. Oke. Dari saya peserta. Ya mungkin dari peserta lah. Ya, kan dia sih kan pesertanya Turun mengikuti langsung. turun Iya, langsung. turun langsung. Tantangan terbesarnya selama mengikuti lomba, apakah tidak ada? Ya kita jujur-jujuran aja, apakah tidak ada support dari bagaimana atau apa gitu. Silakan. Oke. Kalau dari saya kemarin ketika ikut lomba aspal itu tantangannya itu karena kebetulan ini kan lomba aspal kita buat sampel. Ya, buat sampel. Buat sampel itu buat briket. Itu jumlahnya tidak sedikit sebenarnya, banyak. Ya, kalau Banyaknya itu banyak yang seperti bisa dibilang Oke. jumlahkan. jumlahnya kemarin itu kita ada buat 25 sampel. Oh, 25 sampel ya. Untuk satu sampel itu pembuatannya itu paling cepat 1 jam. Jadi bisa ya teman-teman bayangkan lah Guru kan belum terbiasa atau Ya, masih belum belajar ulang. biasa. gitu. Dengan pengalaman yang belum terlalu banyak juga kami mengupayakan membuat 25 sampel dalam waktu sesingkat-singkatnya karena dikejar dengan deadline pengumpulan. Itu salah satu kendala yang paling besar yang saya hadapi. Lebih ke tenaga sih karena kalau hanya kami 3 orang itu satu tim yang membuat berat rasanya. Jadi sebenarnya lebih butuh kebantuan SDM lah Ya, untuk membantu kami mensupport untuk membuat sampel Ya, tersebut. teman-teman jurusan teknik sipil nih, misalnya kalau ada bantu-bantuan untuk lomba, walaupun teman-teman tidak ikut, pasti teman-teman secara langsung ya tahulah bagaimana kegiatan lomba tersebut. Jadi kalau ada bantuan ya langsung lah, gas lah, terus lah nunggu-nunggu. Iya. Ya. Selain ada lagi juga tantangannya itu kemarin mungkin karena belum terbiasa ikut lomba, Ya, belum biasa. diberikan tanggung jawab menyelesaikan lomba dalam waktu yang singkat itu memang berat saya rasa karena kemarin itu deadline-nya itu hanya 2 minggu pembuatan proposal dan pembuatan sampel. Itu pun 2 minggu itu sudah termasuk waktu pengiriman sampel ke sana. Jadi lomba yang kami ikuti itu diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kemarin itu butuh sekitaran 4 hari baru sampelnya tiba di sana. Jadi dalam waktu 2 minggu itu pembuatan sampel, pembuatan proposal dan pengiriman itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Itu malam kami sampai tengah malam kemarin di lab itu ya. Menginap Sampai jam 2 malam. minta Itu izin lab. izin perizinan lab karena kejar waktu deadline. Itu salah satu tantangan yang cukup besar sih yang kami hadapi. Membagi waktu karena lomba kemarin juga kebetulan bertepatan dengan deadline tugas besar ya. Iya. Itu Akhir karena akhir semester kan. bertepatan dengan akhir semester. Jadi kami itu satu tim harus bisa memanage waktu semaksimal mungkin supaya akademi kami itu tidak terganggu. Iya. Jadi jangan sampai lomba ini menghalangi akademiknya kita seperti itu. Ya, jadi sebenarnya seimbang lah Ya, antara akademik balance dengan lah. ya balance. Nah, itu kan keluh kesal, bisa dibilang keluh kesal ya? Oh, keluh kesal. Itu keluh kesal dari yang mengikuti lomba aspal. Nah, mungkin Pak Kordifnya bisa tahu keluh kesal dari tim-tim yang lain yang mengikuti jembatan, beton atau gedung. Oke. Sebelumnya saya tambahkan mungkin sedikit dari Alfian karena saya juga beberapa kali sudah 2 kali lah, bukan beberapa kali, 2 kali sudah pernah ikut lomba juga. Nah, Mungkin kendalanya sama kayak tadi Alfian sampaikan kalau kita ini di lingkungan HMTS FTU Unpad itu masih minim sekali yang mengikuti lomba.
Jadi kalau kita mau cari pengalaman contohnya, kalau jembatan mungkin sudah sering, tapi lomba kayak lomba aspal, lomba beton dan segala macam, itu kita masih meraba-meraba lah bahasanya. Kita masih mencari tahu. Dosen-dosen pun kalau kita hubungi bilang coba lihat tugas akhirnya ini, coba lihat tugas akhirnya 2000 sekian. Nah, kalau untuk lomba mungkin kita susah untuk mencarinya kayak begitu. Kalau tapi saya apresiasi juga kemarin ada senior yang sempat bantu kita kemarin. Jadi yang kebetulan juga di lab transport, dan saya juga waktu ikut lomba ada beberapa senior yang turut partisipasi aktif di membantu kita. Jadi selain kendala-kendala yang kita hadapi, kita juga ada dibantu. Terus kalau sebagai koordinator sendiri melihat kendala-kendala paling besar kemarin, itu yang pertama tentu soal dana. Karena teman-teman yang ingin mengikuti lomba itu kan butuh uang pendaftaran, butuh uang kayak mau beli material contohnya kayak Alfian, terus mau kirim sampel ke daerah. Sementara kita ada di Pulau Sulawesi, sementara yang mengadakan lomba-lomba yang bergengsi itu ada di daerah Pulau Jawa. Nah, jadi biaya pengiriman cukup besar. Contohnya kemarin ada sampelnya sampai 10 kilo, jadi sekitaran 300-an ribu kita keluarkan uang untuk pengiriman. Kayak begitu. Jadi soal dana. Terus yang selanjutnya, karena belum terbiasa soal mengikuti lomba, jadi mungkin anak-anak teman-teman HMTS di Untat itu kalau ada pamflet lomba mungkin hanya di skip saja. Ya, di skip. Hanya langsung di scroll saja ikut lomba. Mending saat kerja tugas besarku daripada saya ikut lomba, saya juga tidak tahu lombanya. Nah, itu yang perlu dikembangkan lagi oleh HMTS sendiri, khususnya di divisiku sendiri di Ristek. Makanya saya dan teman-teman di divisi Ristek kita ingin bangun bahwa sebenarnya mengikuti lomba bukan berarti kita meninggalkan tugas besar, sama yang kayak tadi disampaikan oleh Alfian. Kita juga ikut lomba, kita tetap fokus di akademiknya kita. Sementara kalau kita ikut lomba, jelas kita pasti belajar ulang lagi tentang akademik. Jadi akan berputar-putar di akademik juga kita kalau ikut lomba. Seperti begitu, seperti itu. Sedangnya ya kalau saya tangkap ya mungkin kayak kurang SDM, Ya. kurang tentang dana, dan kalau bisa untuk adik-adik ya yang selanjutnya yang ini kan adik-adik mau masuk ya. Iya. Kalau bisa kesadarannya ditingkatkan lah. Iya. Ya, sedangkan ini kan lomba ini kan berkaitan dengan akademik juga. Jadi kapan lagi gitu ikut? Kan tadi sudah ya bercerita seperti yang lebar. Oke. Ya. Mungkin dari teman-teman Ristek nih atau mungkin dari Selavian yang selaku sudah mengikuti lomba, ada tidak mungkin pengalaman yang bisa di-share untuk teman-teman yang nonton nih? Silakan. Alfian tadi. Oh, saya sih. Alfian dulu baru habis itu. Oh iya, sip. Jadi kemarin ini saya selama jadi mahasiswa. Berarti sebelum berarti dulunya belum. Oh. Saya itu sudah pernah ikut sekitar 3 lomba kemarin. Itu yang pertama kali saya ikut lomba itu lomba desain geometrik jalan yang diadakan oleh Universitas Haloleo. Terus yang kedua itu lomba balsa diselenggarakan oleh UNES kalau tidak salah. Dan yang terakhir itu yang baru-baru ini lomba aspal yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kemarin itu yang pertama, lomba pertama itu saya istilahnya modal nekat lah. Karena kemarin itu kebetulan pas lomba itu dibuka baru selesai kita mengerjakan tugas besar geometrik jalan. Jadi ada semangat sudah semangat kan, masih panas-panas ya. Karena sudah sudah ACC, ada lagi tahu tuh modal ACC Saya ini. paling tahu PGJ, saya ikut. Ya. Udah, tes sudah ikut. Pas ikut lihat soalnya, wah. Beda jauh kayaknya. Beda jauh. Istilahnya 2M, muntah mencret. Ya. Dikira 3 titik kontur. Terasa. Kemarin, beda jauh. Ternyata saya pikir geometrik jalan itu hanya kayak tugas besar yang kita kerja itu. Ya, cuma ternyata garis gitu ya. luas, ternyata masih ada lagi yang lebih dalam lagi ilmu yang bisa kita dapat. Tuh. Jadi, lumayan juga ini. Baru kemarin itu waktu pengerjaan hanya 3 hari. 3 hari. 3 hari kamu teman-teman bayangkan lah kita buat PGJ, laporan PGJ dalam waktu 3 hari harus selesai. Nah, ya, teman-teman Ada kebetulan ada ya. Tebalnya gini, mau diketahnya 3 hari, coba bayangkan. Dan lebih mendetail tadi Alfian bilang tuh. Ya, lebih berarti bisa lebih tebal lagi nih. Jadi, istilahnya gimana? Ya kerja berat Kerja lah. berat. Kayak 24 jam nonstop itu. Bayangkan lah 3 hari.
Kayak joki kan juga dengan orang-orang. Joki bos. Waduh, berat. Joki nih. Jadi kemarin itu saya satu tim juga kebetulan 3 orang. Ya. Saya juga kebetulan saya di situ sebagai ketua tim dengan Nilo Yuliarsari dengan Rizky Anissa itu. Oke, 3 orang. Jadi kami situ kerjasama membuat itu dari soalnya itu jadi pemecahannya bagaimana. Jadi kemarin tuh lombanya kayak diberikan peta kontur, terus kotanya juga diberikan, terus kami disuruh membuat rencana geometriknya untuk menghubungkan dari kota A ke kota B. Dan itu konturnya sangat berbeda dengan soal yang ada di geometrik jalan, itu tugas besar. Sangat berbeda, tingkatnya berbeda sekali. Dan dalam waktu 3 hari. Itu kemarin kami tidak ada istilahnya yang bimbing, karena mepet waktunya. Kemarin kami juga itu daftarnya itu Hamin 5 penutupan pendaftaran karena lambat infonya. Ya mungkin bisa nanti tuh kedepannya Ya, info di-follow lomba up ya lah. di follow up tuh. Karena kebetulan astaga. Kemarin itu jujur ya, info lomba itu bukan saya dapat dari Nah, dari sebelumnya ya. Ya, sebelumnya. sebelumnya. Bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Oh ya, Itu itu terima kritikan. lomba yang saya ikuti kemarin itu di periode sebelumnya. Jadi itu lambat infonya, malahan itu info lomba itu saya sendiri yang dapat, bukan dari divisi riset dan teknologi yang dapat. Bukan yang dari seharusnya. Ya, seharusnya kan dari riset dan teknologi yang membagikan info lomba. Ini kita yang cari, kita yang dapat gitu. Jadi mungkin Ya. jadi PR sendiri lah buat Ristek kedepannya kan. Sama-sama Ristek kebetulan. Iya, aku kasih ingat ini. Kritik saya, dia juga Ristek. Aduh. Ya, bisa ditangkap ya suatu pengalaman baru ya, yang misalnya yang kita tahu cuman ya sekedar tarik trase segala macam, ternyata ada lebih sesuatu yang baru begitu ya. Jadi apa ya, pengalaman ini pengalaman. Jadi apa namanya? Itulah salah satu kelebihan kita ikut lomba. Jadi sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang beranggapan saya dengan mengerjakan tugas besar, oh saya sudah paham ini mata kuliah. Oh, tidak, belum tentu. Coba teman-teman ikut lomba. Banyak sekali itu. Itu kalau dibayangkan itu mungkin tugas besar itu hanya 1/10-nya saja dari mata kuliah itu. Maksudnya kalau memang teman-teman mau memahami mata kuliah tersebut, masih 1/10-nya lah itu tugas besar. Belum cukup. Teman-teman harus bisa menggali, dan caranya apa? Dengan ikut lomba. Itu salah satu caranya. Selain teman-teman membaca referensi-referensi lain kan, setidaknya dengan ikut lomba teman-teman secara tidak langsung kan mencari informasi juga. Membuka wawasan. Ya, gitu. Dan kemungkinan dapat uang juga dari situ kan. Pakai jalan-jalan tuh bisa. Cuan. Ya. Cuan number one. Kalau juara. Ya, kalau juara. Setidaknya ada lah. Iya. Itu kemarin yang saya dapatkan ketika ikut lomba geometrik jalan. Setelah itu dan itu kemarin ya belum bisa lah kita tembus masuk 3 besar. Kemarin hanya tembus 5 besar saja. Ya, sudah alhamdulillah Ya, 5 besar. alhamdulillah. Posisi teratas. Tidak terlalu besar sekali, Bang. Ya, begitulah. Lumayan lah. Ya, setidaknya bukan dari 5 besar, dari 5 yang mengikuti kan, tidak mungkin. Iya, iya, Tidak, iya, tidak iya. mungkin. Siapa tahu begitu? Ya, Tidak tahu. tidak, pasti tidak lah. Oke, terus lomba yang kedua yang saya ikuti itu buat balsa. Ya, Nah, bahasa. sebenarnya jujur ini kemarin balsa ini sebenarnya di luar kalianku, karena kemarin itu bakat minat saya itu di bidang transportasi, sedangkan untuk jembatan ini kan lebih ke struktur ya, Ate? Struktur balsa itu. Kemarin itu bingung, saya masih ragu-ragu, mau ikut tidak. Tapi karena saya rasa ingin tahu, saya ingin belajar juga kuat, saya ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang gimana apa struktur, karena kan jembatan ini erat kaitannya dengan struktur. Jadi saya memberanikan diri untuk ikut dalam lomba balsa ini. Kebetulan saya kemarin satu tim itu 2 orang, itu saya dengan saudara Williams. Jadi kemarin itu ini juga salah satu kendala ketika kita teman-teman HMTS FT Unpad ikut lomba. Itu kan kebetulan kemarin yang selenggarakan itu kan universitas yang di Pulau Jawa. Terus kami disuruh buat balsa, dan balsa itu dikirim ke sana. Nah, untuk for your information, mantap sekali bahasa. Jadi balsa ini kan kayunya lembek lah istilahnya kan.
Jadi untuk pengiriman ke sana untuk menghindari kerusakan kita harus packing sebaik mungkin. Nah, kemarin kami sudah packing sebaik mungkin ini dengan asumsi oh ini jembatan ketika sampai di sana tidak akan rusak. Nyatanya pas sampai di sana dibuka sama pihak panitia rusak jembatannya. Itulah salah satu kendala yang paling besar itu Cukup besar. ketika kita mengikuti lomba dan yang mengadakan itu universitas luar, terutama ketika kita mengirim sampel ya. Itu yang paling fatal sekali. Jadi kemarin kami itu ada kerusakan di jembatan yang membuat jembatan kami itu tidak bisa menerima beban yang besar. Kemarin itu tim-tim lain malahan ada yang bisa jembatannya itu menahan beban sampai di atas 20 kilo. Cuma kami karena rusak Sudah saat rusak ekspedisi, tadi. Ya, ekspedisi awalnya. tidak sampai 10 kilo, rubuh sudah. Itu patut disayangkan sekali sih. Padahal sebenarnya kalau hitung-hitungan kami itu bisa di atas 20 kilo. Ya. Itulah, itu kendala yang paling besar kemarin yang saya alami saat mengikuti lomba balsa. Itu. Jadi sebenarnya setelah dari lomba itu saya tidak putus asa. Saya coba lagi cari info lomba, ikut terus. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya ikut lomba, ketika teman-teman tidak dapat juara itu jangan putus asa. Tetap usahakan terus ikut lomba. Itu jadi yang teman-teman cari itu kalau dari saya pribadi itu jangan cari juaranya, ilmunya itu sangat penting. Juara itu bagi saya itu bonusnya lah, Ya, kan bonusnya. intinya itu ilmunya, karena ilmu yang kita dapatkan di lomba itu berbeda dengan kita dapat saat kuliah di kelas ya, berbeda sekali. Di situ kita bisa belajar juga public speaking ketika presentasi, banyak sekali, bukan hanya ilmu teknik sipilan. Terus untuk yang lomba aspal mungkin saya sudah singgung tadi sebelumnya itu masalah kendala-kendala yang dihadapi, dan juga itu ada juga kendala sedikit itu bukan sedikit sih, lumayan lah banyak itu ketika pembuatan proposal itu mau meminta tanda tangan itu agak susah kemarin kami ke pihak-pihak terkait. Mungkin itu bagaimana ya, bisa bantu kayaknya tuh. Kira-kira kendalanya itu bagaimana kemarin? Oke, mungkin saya sekalian lanjut saja. Iya. Ya, Alfian cukup banyak lombanya, 3. Iya, Saya cuma 2. Cuma 2. Tapi yang pertama, kalau semua sharing pengalaman mungkin saya rekap saja. Jadi saya tidak per satu lomba. Mungkin lomba-lomba yang saya ikuti tadi cuma 2, ada 2 bidang. Bidang keairan sama bidang jembatan. Oke. Kalau bidang keairan sama kayak kendalanya sama kayak yang Alfian. Sorry. Batuk nih. Kendalanya sama kayak Alfian yang pengiriman ekspedisi, tapi alhamdulillah kalau tim dari yang kami kirim kemarin kan ada 3 tim. 2 tim itu lolos final. Lomba diadakan sama dedikasi Unhas. 2 lolos final dan mengirimkan sampel juga. Dan kebetulan alhamdulillahnya hanya di Makassar. Kayak tadi kendalanya kan sampai dikirim keluar Jawa. ke Jawa. Tapi sebenarnya sama saja. Yang tim yang kedua yang lolos final juga ada beberapa segmen yang rusak sehingga pada saat diuji menurunlah kualitasnya, kapasitas kekuatannya. Dan alhamdulillah kalau yang timku, saya Dinda Dina Fitri dengan Aldi Tiawan itu dapat juara favorit. Itu penilaian dari video saja sih sebenarnya. Nah, terus kalau saya rekap dari kedua lomba jembatan tadi dengan lomba keairan, mungkin yang bisa dilihat bahwa di saat itu saya masih semester 3 dan semester 4, di mana saya belum mendapatkan banyak mata kuliah KDK, tapi saya sudah berani mengikuti lomba. Oke. Jadi fungsi dari mengikuti lomba sebenarnya sama kayak tadi disampaikan oleh Alfian, bahwa bukan berarti saya sudah tahu itu lomba, saya sudah tahu itu mata kuliah baru saya ikut lomba. Tidak. Karena kalau teman-teman berani mengikuti lomba, berarti teman-teman berani untuk satu langkah di depan teman-teman yang lain. Ya. Contohnya kayak saya sudah ikut lomba jembatan. Saya sudah duluan kenal yang mana gelagar, yang mana abutment dan lain-lain. Saya sudah belajar bagaimana cara menghitung struktur jembatan dan lain-lain di luar daripada teman-temanku yang baru mau program jembatan nanti, walaupun saya hanya tahu dasar-dasarnya saja. Karena dibantu sama senior juga kemarin. Dan memang kelihatan kalau memang saya masih belajar dan kita belum berhasil untuk lolos ke final. Tapi kalau kita evaluasi dari hasil nilai penilaian lomba, sebenarnya kita bisa-bisa saja. Bisa-bisa lolos dari penilaian permodelan yang sudah tinggi. Memang nilai dari analisis struktur yang rendah. Kayak kami belum bisa lolos. Makanya pengalaman-pengalaman dari yang kami ikut lomba mungkin yang paling kami butuhkan sebenarnya tim HMTS
itu mungkin partisipasi dari dewan-dewan senior yang mungkin punya keresahan yang sama kalau kita ini mahasiswa aktif itu butuh pembimbing lah sebenarnya. Karena kalau kita berharap dari dosen-dosen, mungkin dosen-dosen punya kesibukan dan lain-lain. Mungkin dewan-dewan senior yang bisa bantu kami untuk mengikuti lomba itu bisa dibantu lah. Karena jujur periode tahun ini sudah beberapa kali kami share-share lomba, setidaknya kita evaluasi lah dari periode-periode sebelumnya. Kalau sebenarnya orang-orang yang mengikuti lomba itu sebenarnya ada. Banyak lagi malah. Banyak. Cuma sama tadi yang disampaikan oleh Alfian, informasi tidak ada dan setelah ikut lomba tidak ada yang bimbing. Jadi percuma saya ikut lomba ini setelah daftar baca soal saya tidak bisa kerja. Jadi bingung. Langsung down ya. Tidak usah lah. Jadi cuma daftar, cuma kayak menyumbang saja kita sama panitia, tapi tidak dikumpul lombanya. Kayak begitu. Jadi itu mungkin pengalaman dari saya. Jadi dan mungkin satu lagi dari belajar dari bulan April saya share info-info lomba sampai bulan ini. Mungkin Ristek itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin Ristek tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin Ristek itu butuhlah salah satu mungkin yang menaungi lomba. Mungkin butuh entah itu kelompok-kelompok atau entah itu siapa yang langsung membawahi untuk teman-teman bantu untuk ikut-ikut lomba seperti begitulah. Jadi karena supaya kita bisa fokus lagi kan, itu saja sih mungkin kalau dari saya. Oke, itu tadi sudah banyak pengalaman. Ya yang bisa saya tangkap mungkin pengalaman untuk ya teman-teman kurir, kalau bisa teman-temanku sudah cerita kurir yang luar sana tolong lah. Jangan dibanting-banting. Udah fragile di situ ditempel. Jangan dibanting gitu ya. Oke. Itu sudah tadi. Ini mungkin agak untuk menutup jadi untuk Aat sama Pian mungkin bisa diceritakan motivasi mengikuti lomba dan untuk teman-teman yang kedepannya nih yang mau ikut lomba. Jadi saran-saran ya pesan lah. Jadi motivasi dia mau ikut lomba serta pesannya kalian untuk teman-teman yang mau ikut lomba. Oke. Mungkin dari saya dulu. Ya. Untuk teman-teman di luar sana, buat sivilian HMTS FT Unpad yang masih di luar sana yang masih belum sering mengikuti lomba, ayolah kita sering-sering ikut lomba. Karena dengan mengikuti lomba yang pertama, kampus kita itu butuh akreditas. Kampus kita butuh akreditas. Dengan akreditas, teman-teman setelah lulus, pasti teman-teman bangga dengan alma maternya kita kalau kita sudah akreditas A. Kayak begitu. Terus yang selanjutnya, mungkin kepercayaan dosen-dosen itu belum timbul. Kayak yang tadi Alfian sampaikan bahwa kendala-kendala masih kita rasakan saat minta tanda tangan dan segala macam. Mungkin dosen-dosen masih belum familiar dengan kita minta tanda tangan lomba, masih minta chat-chat dosen permohonan untuk jadi dosen pembimbing. Mungkin dosen masih kaget begitu. Jadi dengan kita dengan periode-periode kemarin juga sudah sering ikut lomba yang sampai lomba internasional, sudah juara-juara. Makanya kita biasakan lah sampai periode tahun ini. Jangan sampai sebelum pandemi saja aktif lomba, setelah pandemi langsung putus. Makanya kita tumbuhkan lagi kembali. Karena kita pernah juara satu internasional lomba kuda-kuda. Perlu diingat itu, kita pernah lomba kuda-kuda juara satu internasional. Nah, kayak begitu kita kembalikan lagi kepercayaan dosen-dosen supaya mereka percaya lagi untuk mereka jadi pembimbingnya kita. Kayak begitu. Mungkin itu saja pesan-pesan. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang masih semester bawah, semester 1, 2, 3, 4, walaupun teman-teman belum dapat mata kuliah KDK, teman-teman tetap bisa untuk mengikuti lomba. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa teman-teman kalau sudah dapat ikut lomba, berarti teman-teman sudah berani untuk satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain. Itu saja dari saya. Dan teman-teman juga bisa jadi guru buat teman-teman angkatan yang lain. Itu saja. Juara hanya bonus. Divisi Ristek siap menaungi. Siap sekali. Dibantu informasi share lomba. Iya juga. Oke, itu sudah tadi dari Aat. Nah, mungkin dari Pian nih, pesan-pesan dan motivasi untuk adik-adik yang di luar sana yang mau ikut lomba gitu. Ya, silakan Pian. Oke. Sudah banyak tadi bilang tadi nih. Banyak sekali. Banyak sekali. Tambah-tambah lah ya, sedikit saja. Istilah orang bilang kongko-kongko. Oke. Jadi kalau dari saya itu bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti lomba atau mungkin ragu untuk ikut lomba, itu kalau dari saya hilangkan keraguan itu kalau ikut lomba. Teman-teman harus berani ikut lomba. Untuk pertama kali ikut lomba itu memang begitu, memang saya juga kemarin pas pertama kali ikut lomba itu ada sedikit keraguan ikut di dalamnya untuk ikut lomba tersebut. Tetapi
karena tujuan saya untuk mau mendapatkan ilmu, maka saya memberanikan diri untuk ikut lomba. Untuk urusan juara itu belakangan, yang kita cari itu ilmunya. Jadi kalau dari saya, teman-teman harus berani ambil langkah untuk ikut lomba. Kalau dari saya. Terus selain itu, ini kalau teman-teman ikut lomba itu ada juga kelebihannya bisa teman-teman dapatkan di dalamnya. Kalau dari saya itu, jadi teman-teman bisa lebih baik nanti memanage waktu ke depannya. Jadi karena kan kita ikut lomba ini biasa bertepatan dengan pengerjaan tugas besar, kuliah kan ya. Jadi di situ tantangan tersendiri buat teman-teman bagaimana memanage waktunya teman-teman. Ketika teman-teman berhasil memanage waktunya teman-teman, itu menjadi nilai plus buat teman-teman sendiri nanti, supaya ketika teman-teman nanti keluar setelah lulus di dunia kerja, teman-teman ketika diberikan beban tanggung jawab pekerjaan itu gampang sudah mengaturnya karena sudah terbiasa saat kuliah, sudah membagi waktu untuk lomba sama kuliah. Jadi bagi saya, kalau untuk pesanku kepada teman-teman itu jangan ragu untuk ikut lomba. Banyak sekali kelebihan yang bisa teman-teman dapatkan di dalamnya. Mungkin itu saja sih. Ya. Jadi garis besarnya itu YOLO lah. You only live once. Hidup cuma sekali. Gas aja dulu. Gas aja dulu. Ya, Oke, ya. Nah, kita sudah banyak bercerita tentang banyak ini ke pengalaman lomba, apa itu tentang divisi Ristek yang menaungi lomba. Oke. Oh iya, divisi Ristek juga akan mengadakan kegiatan besar ya? Oke, Nah, iya. Apa itu? Jadi, Kegiatan apa namanya? Sekitaran bulan Oktober, Oh, insya Allah, Oktober, insya Allah. Ristek sendiri akan mengadakan lomba jembatan. Jembatan. Lomba jembatan ada 2 kategori. Ada kategori untuk kuliah, Oke. untuk mahasiswa. Kategori yang satunya ada untuk mahasiswa SMU. SMA, MA, SMK sederajat lah. Oke. Itu bisa ikut semua. Nanti teman-teman bisa langsung lihat Instagramnya di @riteruntat. Ya, kalau tidak salah itu @riteruntat. Nanti di itu kah? Kalau Iya, tidak salah. teruntat. Oh iya, Pian juga selaku ketua Ini panitia juga ya. selaku ketua panitia mungkin. Ya, Saya tambahkan sedikit-sedikit tapi Bisa di spill nih. spill. Nah, Tapi jangan terlalu dalam banget, jangan terlalu dikuak, jangan terlalu digali. Oke. Spill Nah, ya. dari ketua panitia nih untuk peserta-peserta yang akan mendaftar. kira-kira Apa nih? harapannya tuh mungkin Harapannya ya. Atau mungkin sedikit bagaimana konsep atau ya yang penting jangan kisi-kisi, janganlah. Berat juga. Padahal tadi saya ini disembunyikan sebenarnya, tidak mau dikasih tahu. Cuma Kaspil sudah tahu Ya, siapa ketua bismillah. panitianya baru. Oke. Aduh, bahaya juga gini. Jadi ini lomba, oke, untuk yang mahasiswa itu nanti kita akan adakan se-Indonesia. Jadi semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang masih menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam lomba kami. Sedangkan yang untuk SMA sederajat, kami ruang lingkupnya hanya di Kota Palu ya. mungkin Kota Palu. sekitar Sigi Ya. Donggala. Kalau disingkat Pasigala. Segala. Pasigala. Ya gitulah. Jadi kalau untuk ketentuan lomba mungkin nanti ya bisa teman-teman cek lah nanti ya di Instagram. Nanti di situ akan ada postingan-postingan lebih lanjut mengenai lomba yang akan kami adakan, syarat ketentuannya. Bisa teman-teman langsung saja ke Instagramnya ya. Soalnya kalau mau di-spill, aduh bahaya sih. Bahaya sih. Jadi langsung saja ke Instagram ya. Oke? Oke. Dan Gimana? sekarang pendaftaran sudah dibuka. Jadi ini upload kira-kira kapan nih? Tidak 1 mingguan, berapa mingguan ya? Setelah selesai kegiatan. Kan tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin kan pasti Oke, nanti secepatnya. jadi kalau teman-teman untuk link IG nanti ada di bawah ya. Ya, Jadi nanti ini bisa ada. cantumkan di Aduh, langsung deskripsi. tekan saja, oke? Sibuk langsung editor aja. di sini. Oke. Oke. Jadi ya, jadi ditunggu untuk kegiatan return-nya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar silakan daftar karena sudah dibuka. Oke, terima kasih untuk Aat Saki Kordi. Terima Terima kasih kasih, juga Pian Pak Kordi, Ya. Assalamualaikum. telah datang meluangkan waktunya untuk datang Oke. di HMT Stock episode 2. Selalu ada waktu. Oke, jadi teman-teman, kita kemudian lain waktu kita akan adakan HMT Stock episode 3. Jadi jangan bosan-bosan, jangan lupa tekan like-nya, dislike kalau tidak suka, berikan saran. Teman-teman ingin saran seperti apa, konten-kontennya seperti apa, jangan lupa berikannya. Oke. Tangan kanan di kepala, angkat seperti slogan Sipil We Are the Champion. Oke. Sipil We are the champion. Hai Sipilian, Jika kalian suka video ini, silahkan like, dan jika kalian tidak suka video ini silakan. dislike dan jangan lupa berikan komentar di bawah ini. Jika kalian suka konten seperti ini dan berikan masukan, Jika kalian ingin konten yang berbeda,
subscribe dan aktifkan loncengnya. agar kalian tidak ketinggalan informasi dan konten-konten berikutnya. Sipil, we are the champion.